Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4571-4573 Bab 4571 Daksuesan Coffin Cave. Musuh dari Outland. Landon Sen mengerutkan kening, dan bertanya, menurut ini, di era Hunyuan, ada juga tentara dari dunia luar yang menyerang dunia nyata. Lentera yang terbakar, Buddha kuno berkata dengan sungguh-sungguh, ini hanya tebakan, dan kebenaran masalah ini belum tentu demikian. Landon Sen terdiam. Memang, jika bukan karena invasi pasukan asing, tidak mungkin membayangkan bencana seperti apa yang terjadi di era Hunyuan. Jiwa-jiwa mati yang berkeliaran di dunia Mongolia ini begitu kuat, mereka pasti adalah karakter kuat yang mengejutkan dunia. Landon Sen tidak ingin terlalu memikirkan masalah ini, dan kemudian bertanya, saya tidak tahu di mana Jin Chanzi senior sekarang. Dapatkah Buddha Burning Lantern memberikan petunjuk? Ikuti aku ke Gua Peti Mati. Setelah membakar, Buddha kuno mengucapkan kalimat ini, lentera Gua Peti Mati terbang dengan cepat menuju bagian bawah gunung yang tertutup salju. Landon Sen mengikutinya dari dekat, berjalan di atas salju. Ruang di alam Mongol sangat dingin, dan roh-roh ganas mengamuk hampir tidak ada cara bagi seorang kultivator untuk bertahan hidup, kecuali Hunyuan Daluo Jinxian melindungi dirinya sendiri. Cahaya api berkaca-kaca yang dilepaskan oleh lentera istana peti mati dapat membubarkan roh-roh jahat ini. Landon Sen mengamati sebentar dan menemukan bahwa roh-roh jahat di dunia Mongol tidak takut dengan lentera istana peti mati, tetapi lebih seperti dikendalikan oleh lentera istana peti mati. Setelah merasakan nafas lentera istana peti mati, mereka mundur lebih dulu dari waktu. Setelah melakukan perjalanan melalui pegunungan yang tertutup salju selama beberapa jam, Landon Sen akhirnya sampai di kaki gunung tersebut. Mendongak dari kaki gunung, dia tiba-tiba menyadari bahwa tampaknya ada cahaya keemasan yang berkedip di perut gunung yang tertutup salju, yang sangat mencolok di lingkungan abu-abu. Landon Sen tidak bisa menahan diri untuk menyalakan murid suci Asura dan membuang muka. Saya melihat ada beberapa prasasti di perut gunung salju, diukir dengan 6 karakter, namanya bertuliskan, Gua Peti Mati Gunung Daksue. Font tersebut melepaskan cahaya Buddha yang mempesona dengan jejak pesona Buddha, yang tak terlukiskan. Di kaki gunung tepat di bawah prasasti, terdapat sebuah gua besar, pintu masuk gua dipenuhi dengan aura abu-abu, yang melepaskan kekuatan tolak yang sangat besar, bercampur dengan badai salju yang dahsyat. Buddha kuno dari lentera pembakaran berkata tanpa tergesa-gesa, ini adalah gua peti mati di Gunung Daksue, dan itu adalah tempat di mana leluhur sejati dari leluhur tanpa mula berkultivasi menjadi tubuh dewa. Ketika leluhur sejati dari leluhur tanpa pertama mendirikan bangsa Mongol dunia di masa lalu, dia memindahkan gunung salju ini ke dunia Mongolia. Jin Chanzi sudah lama menunggumu di gua peti mati ini, jadi ikutlah denganku. Begitu suara itu turun, lentera istana peti mati terbang menuju gua di kaki gunung. Landon Sen mengikuti lentera istana peti mati. Tidak lama kemudian, dia sampai di depan gua. Aura abu-abu di pintu masuk gua melepaskan rasa jijik yang tak terbayangkan. Landon Sen mampu menahan tekanan pada awalnya dan terus berjalan ke depan, tetapi setelah kurang dari 1 kilometer jauhnya dari gua, tubuhnya tidak dapat menahan tolakan ini. Bagaimanapun. Retak, klik, klik. Kekuatan tolak yang sangat besar membuat tulang-tulang tubuh Landon Sen retak, dan armor suci yang tidak bisa dihancurkan di permukaan tubuhnya retak menjadi retakan. Kekuatan tolak yang menakutkan hampir bisa merobek tubuh Landon Sen. Lentera istana peti mati tampaknya tidak terpengaruh oleh gaya tolak, dan terbang langsung ke pintu masuk gua tanpa menunggu Landon Sen, seolah-olah dia ingin Landon Sen mengatasi kesulitan itu sendiri. Setelah tubuh fisik Landon Sen mencapai batasnya, dia harus segera mengeluarkan patung miniatur emas dari cincin penyimpanan, yang merupakan pakaian suci emas Sagittarius. Tujuannya sudah dekat, dan Landon Sen pasti tidak bisa berhenti di sini. Kain Sagittarius Golden Saint, sekarang. Landon Sen menuangkan kekuatan spiritual kacau tubuhnya dan kekuatan bintang ke dalam patung, dan patung kain suci itu meledak menjadi cahaya keemasan, seolah-olah ribuan bintang emas mengalir ke dalam tubuh Landon Sen. Di antara petir dan batu api, Landon Sen mengenakan pakaian suci emas, kekuatan pertahanannya meroket. Berdengung. Permukaan kain suci emas melepaskan semburan cahaya keemasan, menahan sebagian besar gaya tolak, membuat Landon Sen mendapatkan kembali mobilitasnya dan terus bergerak maju. Meski begitu, Landon Sen melewati pintu masuk gua dengan susah payah. Terdapat sebuah plakat besi abu-abu tepat di atas pintu masuk goa. Plakat tersebut juga diukir dengan 6 karakter emas, Daksuesan Coffin Cave. Ini bukan poin utamanya, namun poin utamanya adalah plakat berwarna abu-abu ini telah melepaskan gaya tolak yang sangat kuat. Sumber tolakannya bukanlah larangan, melainkan lebih seperti bahan dari plak itu sendiri. Landon Sen bingung, murid suci Asura di antara alisnya bersinar dengan cahaya ungu keemasan dan menyapu ke arah plakat. Ketika murid suci Asura menembus plakat, Landon Sen tiba-tiba menemukan bahwa permukaan dari plakat kasar ini sebenarnya menempel pada permukaan pasir abu-abu.
Itu adalah gaya tolak yang dilepaskan oleh pasir abu-abu inilah yang membuat gua-gua itu. Gerakan besar di pintu masuk. Landon Sen belum pernah mendengar tentang kerikil menjijikkan yang begitu kuat di dunia, tetapi di tengah-tengahnya, sepertinya dia pernah mendengar materi ini di suatu tempat. Landon Sen berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mendapat ide. Mungkinkah pasir ilahi magnetik Yuan? Setelah bereaksi, Landon Sen terkejut, dan tiba-tiba teringat pada pasir magnetik esensi yang dijelaskan dalam Zhou Xuan Daojing. Dinyatakan dalam 9 Zuan Dao Sutra bahwa jika seorang beku ingin berkultivasi ke tingkat kelima dari tubuh emas abadi, Dzogchen, ia perlu mengintegrasikan tubuh dan jiwanya dengan sejenis materi surgawi dan harta bumi yang disebut magnetisme esensi ilahi pasir. Yuanqi Sensa adalah batu pasir aneh yang tertinggal dalam energi kacau di awal kelahiran dunia peri. Batu ini memiliki kekuatan tolak yang kuat dan dapat melindungi atau bahkan memantulkan kembali energi 5 elemen dalam bentuk apapun sampai batas tertentu. Jika seorang beku dapat memurnikan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dengan pasir magnetis primordial, ia dapat membuat tubuh emas lengkap dan mencapai alam tubuh emas abadi. Kerikil abu-abu di atas plakat itu dapat melepaskan tolakan yang begitu dahsyat, yang sangat sejalan dengan deskripsi Yuanqi Sensa dalam 9 Zuan Daojing. Landon Sen sangat gembira, pasir ini bercampur dengan beberapa magnet primordial. Itu layak menjadi tempat latihan bagi leluhur sejati tanpa leluhur pertama, dan bahkan plakat yang tidak mencolok pun bercampur dengan harta surga dan bumi yang menakjubkan seperti Yuanqi Sensa. Saya telah menderita karena kekuatan fisik tubuh, dan sekarang saya melihat pasir ilahi magnetik Yuan, dan saya sangat bersemangat. Namun, Landon Sen menahan keinginannya di dalam hatinya, dan tidak mengambil plakat untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana leluhur sejati Wuxi berlatih. Terlalu kasar untuk mengambil plakat tanpa persetujuan. Landon Sen menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan memutuskan untuk menunggu dan bernegosiasi untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan plakat itu. Tanpa berpikir panjang, Landon Sen memasuki gua peti mati ini. Berbeda dengan keremangan dunia luar, hawa dingin dipadamkan ke tulang, dan cahaya keemasan meluap di gua peti mati, yang memberikan perasaan hangat dan damai kepada orang-orang. Gua peti mati sangat luas, hampir seperti aula Buddha yang besar, tetapi tidak ada perabotan di sekitarnya, mempertahankan lingkungan yang paling primitif. Seorang pria muda berjubah biksu compang camping mengapung di atas gua peti mati. Pemuda itu mati dan tak bernyawa, tetapi secara ajaib mempertahankan dagingnya, dan daging melepaskan cahaya Buddha keemasan yang menyilaukan, dan lingkaran cahaya 9 warna muncul di belakangnya, persis seperti patung yang mempesona seperti matahari, serius, mengejutkan. Jin Chanzi Senior. Landon Sen menatap daging pria muda berjubah biksu di atas gua peti mati, setelah terkejut, wajahnya tidak bisa membantu menunjukkan sedikit pun kesedihan. Bab 4572, Jin Chanzi Apearet. Jin Chanzi, bagaimanapun juga, meninggal. Biksu pemula Buddha yang mengenakan jubah biksu di atas gua peti mati persis seperti jangkrik emas yang dia lihat dalam mimpinya. Jangkrik emas di depannya jelas-jelas telah hilang, dan daging yang tertinggal tidak memiliki jejak kehidupan, seperti Buddha duniawi, yang berubah menjadi seorang bijaksana, kebajikan dan beku yang agung setelah kematiannya. Hati Landon Sen menusuk tak bisa dijelaskan, dan dia segera berlutut dan membungkuk dalam-dalam kepada pemuda berjubah biksu di atas gua peti mati. Yang terpilih, kamu akhirnya sampai di sini. Daging pria muda berjubah biksu tiba-tiba menyala, dan hantu muda bercahaya dengan 9 warna cahaya Buddha muncul. Hantu cahaya Buddha Jin Chanzi duduk di atas kekosongan, berdiri di sisi kanan tubuhnya, menonton Landon Sen dengan tenang, dengan senyum lembut di wajahnya. Landon Sen terkejut, dan membungkuk dan berkata, Junior Landon Sen, lihat senior Jin Chanzi. Aku hanya seorang biksu pemula kecil, dan itu tidak sebanding dengan hadiah besarmu. Jin Chanzi Suying tersenyum acuh tak acuh, dan menggulung angin sepoi-sepoi untuk menopang tubuh Landon Sen. Jin Chanzi ini sangat perhatian, tapi dia membuat Landon Sen terkagum-kagum. Berani bertanya kepada senior Jin Chanzi, tubuh fisikmu. Jin Chanzi tahu apa yang ingin ditanyakan Landon Sen, jadi dia dengan jujur menjawab, seperti yang Anda lihat, saya sudah mati. Jiwa ini hanyalah seberkas sisa kekuatan jiwa yang tersisa di dalam tubuh selama hidupnya, tidak lebih. Maaf, juniornya tiba-tiba. Landon Sen merasa bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan segera meminta maaf. Jin Chanzi menggelengkan kepalanya dan berkata, bagiku, hidup dan mati tidak lain adalah sia-sia, kamu tidak perlu peduli. Landon Sen terdiam beberapa saat, dia memiliki banyak pertanyaan di dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu kemana harus bertanya untuk sementara waktu. Jin Chanzi sepertinya melihat apa yang sedang dipikirkan Landon Sen, dan tersenyum, yang terpilih, aku tahu kamu pasti memiliki banyak pertanyaan di hatimu, jadi mari kita bicarakan. Bagus. Landon Sen mengangguk sedikit, dan bertanya pertama, tolong biarkan generasi muda mengambil kebebasan untuk bertanya, saya tidak tahu di mana Buddha sekarang.
Jin Chanzi mengangkat telapak tangan kanannya, dan daging Buddha di sisinya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan matahari yang terik. Segera setelah itu, sebuah bola emas terbang dari mulut Buddha daging dan jatuh ke telapak tangan kanan Jin Chanzi. Bola itu seukuran telur, dan seluruh tubuhnya berwarna kuning keemasan, permukaannya bergelombang dengan cahaya Buddha keemasan dari matahari yang terik, memancarkan napas berkabut yang dalam namun agung. Ini adalah relik Sang Buddha. Landon Sen terkejut, relik di depannya benar-benar berbeda dari relik Buddha yang ditinggalkan oleh Buddha kuno. Namun, energi cahaya dan aspirasi dalam relik itu tidak lebih lemah dari relik Buddha. Dari sudut pandang ini, pemilik relik Buddha ini mungkin adalah Buddha Tathagata. Tathagata akhirnya memahami kebenaran Buddha, tetapi harga yang harus dibayar agak tinggi. Jin Chanzi menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menghela nafas dalam-dalam. Untuk menjelaskan hal-hal ini dengan jelas, kita perlu mulai dari identitas Sang Tathagata. Identitas. Landon Sen diam-diam bertanya-tanya, mungkinkah Buddha Tathagata ini memiliki identitas lain? Jin Chanzi berkata tanpa tergesa-gesa, di era Hunyuan, pendiri agama Buddha didirikan oleh Wu Shizhensu, tetapi hanya 2 murid yang diterima. Nama murid pertama adalah Jin, dan nama murid kedua adalah Zunti. Pada saat itu, Buddhisme tidak memiliki gelar Buddha, dan keduanya menyebut diri mereka Tao. Tubuh asli Tathagata adalah Tao yang menerima. Jika berbicara, Tathagata adalah murid langsung dari Sang Tathagata. Leluhur sejati. Pernyataan Jin Chanzi memiliki banyak informasi, dan Landon Sen terkejut. Dia telah melihat beberapa deskripsi Taois Tao dan Tao Zunti dalam buku-buku kuno. Kedua kemampuan hebat ini dikatakan sebagai nenek moyang Dewa Tao di zaman Dewa yang diberikan, dan mereka cukup untuk disejajarkan dengan Master Yuan Shi Tianzun dan Tong Tian. Namun, deskripsi keduanya dalam buku kuno sangat kabur, dan itu hanya pengantar singkat, mengatakan bahwa Tao dan Tao yang berbicara semu telah memberikan kontribusi besar dalam pertempuran para dewa dan memenangkan posisi para dewa. Selain itu, tidak ada lagi uraian. Tanpa diduga, kedua kemampuan hebat legendaris ini sebenarnya adalah murid dari nenek moyang sejati tanpa permulaan, dan bahkan lebih sedikit lagi bahwa Tathagata sebenarnya adalah pembimbing Tao. Jin Chanzi melanjutkan, penganut Tao telah mencari arti sebenarnya dari Buddha sepanjang hidupnya, mencoba untuk mencapai alam leluhur yang sebenarnya tanpa permulaan. Tetapi dia tidak pernah mampu mengambil langkah ini, dan sulit untuk membuatnya. Kemajuan dalam kultivasinya. Taois Zunti, yang juga murid dari leluhur sejati di awal, juga berhenti di sini. Pada akhirnya, dia merindukan Dharma dan beralih ke Taoisme. Keduanya dianggap telah memulai jalan yang sama sekali berbeda. Setelah pertempuran para dewa yang diberikan selesai, seorang Taois mendaftar dalam bentuk Tathagata, membangun kuil Leidin di Lingshan, mengajar agama Buddha, dan mengumpulkan kekuatan keyakinan, yang masih merupakan akumulasi dari kebajikan. Sangat disayangkan bahwa sejak dia menemukan lempengan batu Buddha kuno dan lampu pembakaran Tao adalah bocah jiwa yang bereinkarnasi tanpa leluhur, khayalan di dalam hatinya berangsur-angsur membesar. Tathagata percaya bahwa nenek moyang sejati dari yang pertama masih terjebak di dunia Mongolia, jadi dia mencoba yang terbaik untuk mengundang Taois yang membakar cahaya di kehidupan saya sebelumnya untuk memasuki Gunung Lingshan. Tujuannya hanya untuk memasuki dunia Mongolia untuk melihat kebenaran agama Buddha. Saya telah lama memahami delusi Tathagata di kehidupan saya sebelumnya. Untuk menyelesaikan delusi Tathagata, saya bergabung dengan Lingshan dengan Dharmakaya dari Buddha kuno yang terbakar dan menyerahkan lempengan batu Buddha kuno, tetapi saya tidak memberitahu metode untuk memasuki dunia Mongolia. Lempengan batu Buddha juga tidak berguna. Lampu yang menyala Buddha kuno tinggal di Lingshan selama bertahun-tahun berkultivasi dan menjadi Buddha. Dia tahu bahwa delusi Tathagata terus-menerus diperkuat, dan untuk mencegah Tathagata dikendalikan oleh delusi, dia akan melawan Dewa Darah. Anak laki-laki dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Mereka mati bersama, dan lentera istana peti mati disegel di relik Buddha yang tertinggal. Alasan melakukan ini adalah untuk membimbing yang terpilih, dengan cara, meninggalkan lentera istana peti mati kepada yang terpilih di generasi mendatang, dan yang lainnya adalah untuk mencegah Tathagata mendapatkan benda ini. Mendengar hal ini, Landon Sen mengerti mengapa Buddha Landen kuno menggunakan relik Buddha miliknya sendiri untuk menyegel darah iblis dingin. Tampaknya Buddha Landen kuno memahami segalanya sejak lama. Jin Chanzi melanjutkan dengan berkata, setelah kematian Buddha kuno, saya, sebagai jiwa bocah Buddha kuno yang bereinkarnasi, diterima sebagai murid oleh Tathagata. Tubuh Dharma lain dari kehidupan sebelumnya, Pendeta Tao, masih mengontrol tubuh Buddha kuno. Untuk menghilangkan delusi dalam pikiran Tathagata, pria Tao dari Burning Lantern membuat taruhan dengan Tathagata, mengatakan bahwa Jin Chanzi pasti akan menjadi eksistensi di luar dirinya. Tathagata pada awalnya tidak setuju, hanya karena saya mempertanyakan agama Buddha Lingshan dan menerima perjanjian perjudian saya sendiri, membiarkan dia menghancurkan tubuh dan jiwa saya, hanya menyisakan sedikit aura dari akar kebijaksanaan, diubah menjadi makhluk fana, dan penderitaan yang punah. Justru karena perjanjian judi, memadamkan kesulitan untuk membuktikan Dao, inilah jalan ke barat datang setelah itu. Jin Chanzi berbisik, Landon Sen diam-diam menghela nafas.
Ngomong-ngomong, dalam perjalanan ke barat, aku telah menerima 3 murid. Aku pasti pernah melihatmu, Sun Wukong, muridku yang agung. Tatapan Jin Chanzi berangsur-angsur beralih ke Landen Sen, bahkan jika hanya sisa kekuatan roh yang tersisa, dia bisa merasakan keberadaan batu api di Landen Sen. Landen Sen mengangguk dan menjawab, generasi muda memang telah bertemu senior Sun dan senior Wukong, dan juga sangat disukai oleh kedua senior tersebut. Bab 4573 Heaven and Earth, I am the only one. Kasihan muridku yang hebat yang berjuang seumur hidupnya, melawan manusia dan surga, pada akhirnya itu hanya mimpi kosong yang besar. Jin Chanzi menghela nafas dalam-dalam, matanya dipenuhi penyesalan. Senior Jin Chanzi, senior Wukong belum sepenuhnya mati, dan masih ada sisa-sisa jiwa yang tersisa. Hati Landen Sen berdebar-debar, dan dia memberitahu Jin Chanzi tentang pengalamannya bertemu dengan sisa-sisa wasiat Tao Wukong di Burial Dimensi. Perjuangan Wukong senior belum berakhir. Selama dia masih belum mengalah pada nasib yang telah ditetapkan, dia tidak bisa dianggap sebagai pecundang. Generasi muda sangat yakin bahwa Wukong senior suatu saat akan mematahkan nasibnya dan terus hidup. Caranya sendiri lagi. Berpikir bahwa iblis darah dingin dan bahkan skeleton grid dapat bertahan selama bertahun-tahun dengan sinar sisa jiwa, Landen Sen memutuskan bahwa jika dia memiliki kemampuan yang sama di masa depan, dia pasti akan menemukan cara untuk menjaga Wukong. Taois hidup. Terlepas dari hal-hal lain, Landen Sen bersedia melakukannya hanya untuk membalas rasa terima kasihnya. Jin Chanzi melihat apa yang sedang dipikirkan Landen Sen, dan tertawa, teman kecil Landen Sen, kamu bisa dianggap bodhisattva. Jika ada hari seperti itu akan menjadi berkah dari murid agungku. Saya tidak tahu apa-apa tentang generasi muda. Saya tidak tahu apa hubungan antara cucu dan Wukong senior itu. Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dia selalu ingin tahu tentang mengapa Raja Kera memiliki 2 tubuh. Jin Chanzi menjelaskan, Sang Taois Wukong hanyalah tiruan dari murid agung saya yang lahir setelah ia lahir dengan akar kebijaksanaan dan dibudidayakan sendiri. Tidak seperti dewa, klon ini tidak dapat dikendalikan oleh Sang Tathagata. Kontrol. Landen Sen mengerutkan kening. Jin Chanzi berkata dengan tegas, ya, murid agungku, Sun Wukong, ditekan oleh Tathagata selama lebih dari 5 juta tahun di kaki Gunung Wuxing. Tathagata telah menanamkan tanda jiwa padanya dan berada di bawah pengawasan dan kendalinya. Untuk membebaskan Wukong dari kendali Tathagata, saya mengajarinya Dharma dan mencerahkan akar kebijaksanaan. Untungnya, Wukong sangat berbakat dan cerdas, dan segera mengembangkan tubuh lain dengan akar kebijaksanaannya sendiri. Klon Wukong pada awalnya memenuhi syarat untuk menjadi Buddha, tetapi setelah perjalanan ke barat berakhir, ia akhirnya melepaskan posisi Buddha dan menjadi seorang Tao. Mungkin karena itu, ia kemudian mengaku sebagai seorang Tao. Landen Sen merasa lega. Dia telah memahami sebagian besar perbuatan Sun Wukong dan Tao Wukong, dan dia tidak peduli untuk membahasnya. Kemudian dia bertanya tentang Buddha Tathagata, berkata, Senior Jin Chanzi, setelah Anda membawa Buddha Tathagata ke dunia Mongolia, Anda menemukan Buddha. Kebenaran. Jin Chanzi berkata dengan tenang, dia menemukannya, tetapi harga yang harus dibayar agak mahal. Landen Sen tampak curiga dan bertanya dengan rasa ingin tahu, berani bertanya kepada senior Jin Chanzi, apa kebenaran tentang Buddha? Jin Chanzi berkata dengan acuh tak acuh, kebenaran Buddha adalah salah. Tepatnya, ini adalah kebenaran yang dilihat oleh Tathagata. Ini. Landen Sen menjadi lebih bingung. Jin Chanzi melanjutkan, Tathagata selalu berpikir bahwa leluhur sejati Wuxi telah melihat arti sebenarnya dari agama Buddha, dan mungkin telah mengambil langkah terakhir untuk mencapai alam dewa sejati, hidup dalam pengasingan di dunia Mongolia dan bukan menanyakan tentang urusan dunia. Namun, kenyataannya adalah bahwa leluhur sejati tanpa permulaan telah lama pergi. Pada akhir era Hunyuan, leluhur sejati tanpa permulaan telah membayar harga nyawanya untuk diam-diam menjaga alam abadi yang sebenarnya, tidak dikenal dunia, rendah hati seperti debu. Kebenaran Buddha telah menjadi pengorbanan diri dan debu. Mendengar ini, Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Di lubuk hatiku yang paling dalam, leluhur Wuxi yang sebenarnya memiliki rasa kagum yang tinggi tentang, aku tidak akan pergi ke neraka, siapa yang akan pergi ke neraka? Tentu saja, jawaban ini bukanlah yang diinginkan Tathagata. Sang Tathagata telah sepenuhnya hilang dalam khayalan, dan khayalan bersatu dengan saya, sehingga ia dapat mewarisi jubah leluhur sejati tanpa permulaan dan terus menggali kebenaran. Sang Buddha. Jin Chanzi menghela nafas dan berkata, saya tahu bahwa Tathagata tidak bisa lagi melihat ke belakang, dan saya terus terang ingin bersatu dengannya. Saya hanya berharap dia bisa bertobat setelah melihat kebenaran. Sang Tathagata menyatu dan berasimilasi dengan tubuh saya, tetapi akar Huijen Buddha Yun dari saya berdua memiliki jenis konflik yang berbeda. Pada akhirnya, kombinasi tersebut gagal dan para dewa dihancurkan. Serangan balik ini mungkin datang dari kehendak Taoist Burning Lamp yang meninggalkanku dalam tubuhku. Tathagata masih tersesat, tetapi pada saat sebelum dia meninggal, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah menyadari bahwa pengejaran seumur hidupnya memang tidak lain adalah tidak ada. Sayangnya, dia mengerti itu sudah terlambat.
Jin Chanzi menggelengkan kepalanya sedikit dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, dan berkata, pencerahan Agung Tathagata sebelum kematiannya, tampaknya juga telah menyadari kesadaran pengorbanan diri dari leluhur sejati tanpa awal tahun. Dia membakar nyawanya sendiri dan membawaku dengan kekuatan serangan balik. Sebelum dagingku ditelan, lindungi dagingku dengan relikku sendiri. Namun, tubuh jiwaku masih binasa karena serangan balik yang keras, hanya menyisakan sedikit sisa jiwa yang tersimpan di gua peti mati gunung salju yang besar ini. Untaian jiwa yang tersisa itu adalah dirimu, teman kecil Lenden Sen. Hanya jiwa aku lihat sekarang. Hantu cahaya Buddha Jin Chanzi menunjuk ke dirinya sendiri dan tersenyum. Setelah mengetahui seluk-beluk insiden tersebut, suasana hati Lenden Sen menjadi sedikit rumit. Sebelum meninggal, dia telah menyadari kesadaran bahwa leluhur sejati Wuxi ingin kembali ke debu, tetapi Jin Chanzi dapat membangunkan Buddha dengan harga secara aktif membayar nyawanya sendiri. Kesadaran ini telah melampaui hidup dan mati, dan jelas lebih baik. Senior Jin Chanzi, apakah kebenaran tentang Buddha benar-benar sia-sia? Lenden Sen tidak bisa membantu mengungkapkan kebingungan di dalam hatinya. Di masa lalu, dia pasti tidak akan terjerat dengan masalah agama Buddha, tetapi sekarang dia memiliki akar kebijaksanaan dan pemahamannya sendiri tentang agama Buddha. Setelah mendengar keterikatan dan pencerahan antara Jin Chanzi dan Tathagata Buddha, dia memiliki banyak keraguan dalam pikirannya. Jin Chanzi tidak menjawab Lenden Sen secara langsung, tetapi tersenyum dengan senyum yang menyenangkan. Teman kecil Lenden Sen, ambil saja kesempatan ini, bagaimana Anda dan saya mendiskusikan Zen. Lenden Sen kembali ke akal sehatnya dan mengepalkan tinjunya karena malu, junior hanyalah orang yang kasar dan tidak mengerti apa itu Zenji. Dao Zijian, kamu tidak perlu menjadi rendah hati, dan biarkan aku bertanya padamu. Teman kecil Lenden Sen, pernahkah kamu mendengar tentang surga ada di bumi, aku satu-satunya? Jin Chanzi bertanya sambil tersenyum. Lenden Sen terkejut, dia sepertinya mendengar kalimat ini di suatu tempat. Ngomong-ngomong, dia pernah mengatakan ini dalam dialog antara Jin Chanzi dan Tathagata. Selain itu, ia pernah melihat sebuah lukisan di aula utama Fangchunsan di Gua Xieyue San Xingdong. Ada kalimat, surga di langit dan bumi, saya satu-satunya, di lukisan itu, yang tampaknya merupakan tulisan tangan dari Patriark Bodhi. Lenden Sen mencoba menjelaskan, langit dan bumi, hanya saya yang mendominasi. Mungkin itu berarti bahwa para Buddha Agung dengan pahala sempurna dapat mengendalikan segala sesuatu di dunia setelah mereka melampaui siklus sebab dan akibat, dan kehidupan mereka diciptakan oleh saya. Dia mengatakan itu, tapi Lenden Sen bertanya-tanya dalam hatinya, ini tidak sama dengan Lao Suno. Satu di dunia. Hahaha. Jin Chanzi tertawa terbahak-bahak, benar-benar lucu. Anda menafsirkan frasa ini dari perspektif sekolah Tao. Tidak salah menjelaskannya seperti ini. Saya tidak menjual Guanzi. Kalimat ini sebenarnya adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh leluhur sejati Tan Pasi. Ini berisi sajak dan meditasi Buddha yang disampaikan oleh leluhur sejati Wuxi sepanjang hidupnya.